Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Suatu proses sistematik yang artinya memiliki prosedur atau tahapan-tahapan yang direncanakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, berkaitan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dengan akuntansi adalah terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses akunting, dengan mana laporan keuangan disiapkan dan diaudit atas laporan keuangan historis. Metode akunting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasi, dan diiktisarkan ke catatan akunting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan akunting. Tujuan utama dari akunting adalah mengkomunikasikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, akunting adalah proses yang kreatif. Individu yang terlibat langsung dalam proses akunting perusahaan adalah seluruh pegawai perusahaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan historis atau auditing meliputi mempelajari dan mengevaluasi struktur pengendalian intern dan mengevaluasi bukti atas asersi, manajemen, dan laporan keuangan. Seperti yang disyaratkan standar pekerjaan lapangan yang kedua dan ketiga. Proses auditing diakhiri dengan mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan klien. Pengguna laporan keuangan mungkin memiliki bermacam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan suatu badan usaha maksudnya, dan kepentingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pembuat laporan keuangan. Beberapa pengguna sangat peduli terhadap konflik kepentingan yang terjadi atau potensial terjadi antara mereka dengan manajemen perusahaan. Sebagai contohnya, investor membutuhkan data keuangan yang sebenarnya dari suatu entitas. Di sisi lain, manajemen entitas tersebut ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang menunjukkan tren yang meningkat. Ketakutan pengguna laporan keuangan memperpanjang kekhawatiran bahwa laporan keuangan dan data-data keuangan mungkin disengaja atau tidak disengaja disalahgunakan oleh manajemen, dibuat tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah mengapa entitas harus diaudit, untuk menjembatani konflik kepentingan dan kekhawatiran tersebut. Dengan kekhawatiran itu, pengguna laporan keuangan yang membutuhkan pendapat dari ahli yang independen di luar perusahaan yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas laporan keuangan. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik pada Pasal 2, jasa-jasa yang diberikan akuntan publik adalah bidang jasa akuntan publik, dan KAP itu atestasi yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas laporan informasi keuangan performa, jasa review atas laporan keuangan, dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Selain jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultan sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Laporan keuangan yang telah usai diperiksa oleh auditor, maka akan menghasilkan opini auditor. Pada laporan keuangan tersebut akan ada opini pada audit tentang nilai kewajaran atau tidak. Inilah jenis opini audit yang ada. Yang pertama, unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak menemukan adanya kesalahan pada keseluruhan laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat berdasarkan prinsip akuntansi dengan syarat laporan keuangan mampu memenuhi hal berikut, maka akan terjadi opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan pada proses audit disajikan secara lengkap dan baik. Semua bukti audit keuangan yang dibutuhkan juga lengkap serta memenuhi standar yang ditetapkan. Jenis opini yang kedua adalah qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian.
Seorang auditor akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian jika adanya bukti yang telah didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan yang terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual ataupun secara agregasi. Jenis opini yang ketiga adalah modified unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Pada jenis opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Penjelasan paragraf akan diberikan auditor berkaitan dengan situasi tertentu yang sebelumnya sudah disebutkan. Beberapa keadaan tersebut menjadi pemicu adanya modified unqualified opinion. Adanya beberapa pendapat dari auditor diambil dari pendapat auditor yang independen. Jenis opini yang keempat adalah adverse opinion atau opini tidak wajar. Opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, laporan tersebut mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Jenis opini yang kelima adalah disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Opini yang tidak menyatakan pendapat ini, seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Jikalau ada, tentu bersifat preventif dan material. Ketika ruang lingkup audit terbatas, seorang auditor tentu tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan, maka terjadilah disclaimer of opinion tersebut. Dalam memahami opini audit serta jenis opini auditor merupakan hal yang penting yang dilakukan untuk mengaudit laporan keuangan. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan melaporkan atas laporan keuangan yang mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Secara khusus dalam audit, Standar Profesional Akuntan Publik IAP 2011 menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Pengertian serupa dipaparkan dalam International Standard on Auditing IAASB 2009. Skeptisisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya-tanya, questioning mind, waspada, alert, terhadap kondisi dan keadaan yang mengkondisikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan fraud, dan penilaian assessment bukti-bukti audit secara kritis. Pekerjaan auditor selalu berhubungan dengan pembuktian dan pencarian kebenaran bukti-bukti dari dokumen dan kertas kerja dan dari prosedur standar yang mereka anut. Namun, hal ini bukan berarti auditor hanya bekerja untuk memenuhi prosedur standar yang ada, terutama saat ditemukannya bukti-bukti yang penting. Karena tanpa keberanian untuk beradu 13 argumentasi mengenai asersi manajemen, auditor tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan pendeteksi fraud Financial Reporting Council 2010. Untuk itu, auditor harus mampu menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 adalah 1. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk penyajian laporan keuangan. 2. Menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. 3. Menyediakan hal-hal berikut
bagi auditor, yaitu akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain. Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen untuk tujuan audit. Akses audit tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Akuntan publik memberikan jasa kepada perusahaan publik atau public company harus mewaspadai ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika serta waspadai ancaman yang disebabkan hubungan dengan klien. Seksi 210 tentang penunjukan profesional. Seksi 220 tentang benturan kepentingan. Seksi 230 tentang pendapat kedua. Seksi 240 tentang imbalan dan bentuk remunerasi lain. Seksi 250 tentang pemasaran jasa profesional. Seksi 260 tentang hadiah dan keramat tamahan. Seksi 270 tentang penyimpanan aset klien. Seksi 280, objektivitas semua jasa profesional. Seksi 290, itu tentang independensi. Seksi 201, tentang penunjukan profesional. Dalam penerimaan perikatan, auditor harus mengevaluasi apakah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Auditor wajib mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi dan membuat pengamanan yang diperlukan. Seksi 220 benturan kepentingan. Akuntan publik memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih yang berbagi kepentingan berbenturan. Terjadinya benturan antara kepentingan akuntan publik terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. CPA tidak boleh membiarkan benturan kepentingan menurunkan kualitas pertimbangan bisnis atau pertimbangan profesionalnya. KAP harus membuat pengamanan untuk menghindari ancaman terhadap prinsip etika profesi karena adanya benturan kepentingan. Contoh benturan kepentingan: menyediakan jasa advisory untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. 2. Memberikan saran kepada dua klien pada saat yang bersamaan, yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama. Seksi 230 opini kedua. CPA terkadang diminta atas nama entitas atau perusahaan yang saat ini bukan klien untuk memberi pendapat kedua atas penerapan akuntansi, auditing, atau standar-standar atau prinsip-prinsip lain untuk suatu keadaan atau transaksi-transaksi tertentu. Permintaan opini kedua bisa memunculkan ancaman terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dasar etika profesi. CPA harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan harus menerapkan pengamanan apabila diperlukan, misalnya meminta izin klien untuk menghubungi CPA yang memberikan opini pertama, memberikan salinan pendapat kepada CPA yang memberikan opini pertama. Seksi 240 imbalan dan bentuk remunerasi lainnya. Ketika melakukan negosiasi atau suatu jasa profesional, akuntan publik dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang sesuai. Pengajuan imbalan yang diajukan lebih rendah dari usulan KAP lain bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, namun KAP harus waspada terhadap ancaman dari imbalan kontingensi dan imbalan rujukan. Seksi 250 pemasaran jasa profesional. Setiap akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak boleh menyebabkan reputasi profesi rusak ketika memasarkan jasa profesional. Akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak membuat pernyataan yang tidak berlebihan atas jasa yang ditawarkan. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lain. Seksi 260 hadiah dan keramat tamahan. Klien mungkin saja menawari klien atau keluarga intinya hadiah atau bentuk keramatahan lainnya. Tawaran hadiah dan keramat tamahan bisa mengancam CPA untuk melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Setiap akuntan publik dan CPA harus mengevaluasi signifikansi ancaman dan harus menerapkan berbagai macam pengamanan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman. Seksi 270 objektivitas semua jasa profesional.
Setiap akuntansi publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menentukan ketika memberikan jasa profesional apapun, apakah terdapat berbagai ancaman terhadap kepatuhan prinsip objektivitas sebagai akibat adanya kepentingan dalam atau hubungan dengan klien atau direktur, komisaris, pejabat, atau para karyawan klien. Seksi 290, Independensi. Independensi mencakup 1. Independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi penampilan adalah yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Independensi dalam pemikiran adalah independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat perencanaan audit adalah membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan penugasan yang dengan baik sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaan atas pekerjaan yang mereka membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Tahapan perencanaan audit. Pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana awal audit. Kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang klien. Ketiga, menilai resiko bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Kelima, menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko inheren. Keenam, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Kedelapan, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Jika dilihat dari SA 315, asersi manajemen terbagi menjadi 3, yaitu pertama, asersi atas golongan transaksi. Keterjadiannya, transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah terjadi dan terkait entitas, yang artinya laporan keuangan itu benar-benar telah terjadi dan tidak ada transaksi entitas lain. Kelengkapannya, seluruh bukti transaksi yang sah seluruhnya telah dibukukan. Keakurasian, manajemen menyatakan jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang telah dibukukan telah dicatat secara akurat atau tepat. Bisa batas atau cut-off, seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode yang tepat, tidak ada menyimpang atau pindah periode. Klasifikasi, transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat, tidak ada salah akun. Yang kedua, asersi atas saldo akun. Eksistensi atau keberadaan, aset, liabilitas, dan kewajiban benar-benar ada pada tanggal neraca. Hak dan kewajiban, seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas kepada pihak lain. Kelengkapan, keseluruhan aset, kewajiban dan ekuitas yang telah sah dicatat, tidak ada lagi yang tercecer, sudah dicerminkan di laporan keuangan. Penilaian dan pengalokasian, seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABU. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, keterjadian serta hak dan kewajiban. Peristiwa transaksi atau hal-hal lain yang diungkapkan yang telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Kelengkapan, seluruh peristiwa transaksi dan hal-hal lain yang telah sah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Tidak ada lagi yang tidak diungkapkan. Klasifikasi dan keberpahaman, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan secara jelas. Keakuratan dan penilaian, informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit ini nantinya akan didasarkan atau menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan.
Proses audit dimulai dari laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan terbagi menjadi 5, yang mengandung asersi manajemen atau pernyataan manajemen yang implisit dan eksplisit yang berada di laporan keuangan. Keandalan bukti audit meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengendalian internal yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit dan materialitas dan bukti audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit digolongkan menjadi 2, risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual. Konsep materialitas berkaitan dengan beberapa salah saji yang terdapat dalam asersi, dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit adalah berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah audit yang dikumpulkan atau jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Jelaskan kaitan level resiko pengendalian, level resiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian maksimum, tinggi, sedang, atau rendah, maka jika dia maksimum, risiko deteksinya sangat rendah. Jika tinggi, maka risiko deteksinya biasanya rendah. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian sedang, maka risiko deteksinya juga sedang. Dan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian tingkat rendah, maka biasanya risiko deteksinya tinggi. Kemudian, tingkat pengujian substantif yang dilakukan, maka jika risiko bawaan dan risiko pengendalian maksimum, risiko deteksi rendah, sangat rendah, maka auditor akan melakukan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Kemudian berikutnya adalah waktu. Semakin rendah risiko deteksi, semakin tinggi risiko pengendalian. Maka waktu pelaksanaan yaitu makin mendekati akhir tahun. Sedangkan kalau risiko pengendaliannya rendah, risiko deteksinya sedang atau tinggi, maka bisa dilakukan interim atau 4 bulan atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan, jadi tidak mencakup seluruh periode akuntansi. Bagaimana dengan luasnya? Apabila risiko bawaan maksimum atau tinggi, atau risiko pengendalian juga, maka risiko deteksinya rendah atau sangat rendah. Jadi, sampel yang akan diambil semakin besar atau semakin rendah. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian atau test of control. Pengujian pengendalian dibuat untuk memperoleh bukti tentang efektivitas prosedur dan kebijakan SPI yang dirancang dan dioperasikan oleh klien. Misalnya dalam kebijakan SPI klien, salah satu prosedur pengendalian adalah menyetorkan penerimaan kas bank. Auditor dapat melakukan pengujian keefektifan pengendalian dengan mengamati atau observing setoran harian atau memeriksa rangkaian slip penyetoran. Pengujian pengendalian juga mencakup meminta keterangan karyawan tentang pelaksana prosedur pengendalian dan pelaksanaan ulang atau reforming prosedur pengendalian oleh auditor. Pengujian pengendalian tidak harus dilakukan dalam setiap audit, namun kebanyakan audit melakukan pengujian ini.